Setiap puji-pujian yang kami lakukan dan kami berikan kepada Tuhan
ingin mendengarkan firman-Mu Bapa. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah Engkau mengampuni kami terlebih dahulu Bapa. Engkau sucikan hati kami Tuhan, agar setiap firman yang dikeluarkan oleh hamba-Mu Tuhan dari bibir mulutnya bisa kami lakukan, kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami Tuhan, kami mau alaskan hanya di dalam nama Tuhan, satu nama juru selamat yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita bertemu kembali. Meskipun kita beribadah di rumah masing-masing, tapi kita tetap bersyukur karena kebaikan Tuhan. Kita ada sebagaimana kita ada pada pagi hari ini. Kita dapat bersekutu bersama keluarga kita untuk memuji dan besarkan nama Tuhan. Bahkan kita sudah menaikkan doa-doa kita. Tiba saatnya waktu yang sangat baik ini kita memberi telinga hati kita, bahkan seluruh hidup kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari saja kita semua membuka Alkitab dalam Hosea pasal 6 ayat 3a. Saya akan ajak kita semua membaca bersama-sama. Hosea pasal 6 ayat 3a. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Sekali lagi saya akan bacakan Hosea 6 ayat 3a. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ini juga yang menjadi tema pada pagi hari ini. Sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Sudah berapa lama masing-masing kita mengiring Tuhan? Mungkin pagi hari ini ada yang berkata, oh saya sudah lebih dari 20 tahun. Sungguh luar biasa. Atau mungkin saya sejak lahir, bahkan sejak ada dalam kandungan ibu, sudah menjadi orang Kristen. Tapi apakah itu menjamin bahwa kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan? Nasihat firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita untuk mengenalnya dan lebih sungguh-sungguh lagi mengenal Dia, Tuhan kita. Berarti bisa jadi puluhan tahun mengiring Tuhan bukan suatu jaminan pasti bahwa kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan sampai kita sedemikian mengenal Dia dengan sungguh-sungguh. Ada beberapa hal bahwa kita sering katakan saya mengenal Tuhan melalui yang pertama melalui apa yang kita lihat ya di sekitar kita, sesuatu yang telah diciptakan oleh Tuhan alam semesta ini. Ini dapat diketahui oleh semua orang bahwa ada satu pribadi yang mengadakan dan menciptakan semua itu. Seringkali mereka menyatakan hal ini sebagai pengenalan akan pribadi Tuhan. Yang kedua adalah melalui apa yang dikatakan lewat kitab atau firman. Sekalipun demikian, itu belum suatu jaminan yang pasti bahwa kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Terbukti dengan adanya beberapa penyelewengan. Bagaimana orang mengapresiasi, menginterpretasi kitab suci itu dengan kemauan mereka sendiri, sehingga timbullah beberapa pengajaran sesat. Tapi seringkali mereka berkata dengan pengetahuan mereka akan kitab suci, ya, mereka mengenal Tuhan. Tetapi yang dimaksud dengan Hosea 6 ayat 3a ini yaitu bagaimana kita harus mengenal Dia dan berusaha lebih sungguh-sungguh mengenal Tuhan adalah pengenalan melalui pengalaman yang dialami secara pribadi, ya. Mengalami Tuhan secara pribadi melalui peristiwa-peristiwa hidup yang kita rasakan sendiri, di mana baik itu kesesakan, penderitaan, sakit penyakit, dan banyak hal lainnya, justru di sana kita mengalami Tuhan dan tahu betul bagaimana pribadi Tuhan itu sendiri.
bagaimana Tuhan berperkara dalam hidup kita, bagaimana Tuhan campur tangan, melepaskan kita dari segala kesesakan, menyembuhkan kita, mengadakan perkara-perkara mujizat dalam hidup kita. Disitulah kita mengenal Dia secara pribadi, mengalami Tuhan secara pribadi. Ini yang Tuhan mau melalui kitab Hosea 6 ayat 3a, bahwa pengenalan kita itu bukan sekedar pengetahuan atau knowledge atau melalui hal-hal yang kita lihat di alam semesta ini, tetapi pengenalan yang sungguh-sungguh adalah mengalami Tuhan, ya, pengalaman yang didapat secara pribadi. Itu pengertian dari mengenal Tuhan. Kata asli dari ginosko. Ginosko itu pengalaman pribadi, mengalami Tuhan secara pribadi, ya. Intimasi, membangun hubungan, ya, pengenalan yang terjadi lewat membangun hubungan yang intim melalui perjalanan hidup yang jadi suatu kesaksian nyata, ya. Bapak Ibu alami Tuhan sendiri, bagaimana Bapak Ibu tahu betul pribadi Tuhan itu melalui kenyataan Tuhan yang Bapak Ibu alami melalui peristiwa-peristiwa hidup. Ini juga yang dinyatakan oleh Ayub, ya. Bagaimana akhirnya dia mengakui bahwa melalui penderitaan-penderitaan yang dia alami dalam hidupnya, kita tahu sendiri bagaimana kejadian peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Ayub. Dia katakan, aku kenal siapa Allahku. Kalau selama itu sebelumnya dia hanya tahu dari kata orang saja siapa Allah, tetapi melalui proses yang Tuhan izinkan lewat penderitaan-penderitaan hidupnya, dia katakan dalam Ayub 42, demikian, dari kata orang saja aku tahu siapa engkau, tetapi sekarang mataku sendiri melihat engkau dengan pengertian, aku kenal engkau secara pribadi. Aku mengalami engkau Tuhan melalui penderitaan-penderitaan hidup yang kujalani. Itulah yang dimaksud dengan mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Jadi mengenal Tuhan bukan karena melihat ciptaannya, bukan hanya sekedar mendengar dari kata orang saja, ataupun berdasarkan knowledge, pengetahuan yang diperoleh melalui pendalaman kitab-kitab suci. Tetapi mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh adalah mengalami Dia secara pribadi. Jadi Bapak Ibu Saudara, jika Tuhan izinkan kita melalui banyak hal dalam hidup ini yang mungkin menyesakkan dan membuat kita menderita, biarlah kita mau meresponi itu dengan positif dan menjadikan momentum tersebut menjadi pengenalan yang lebih lagi terhadap Tuhan kita, bahwa kita mengenal Dia sebagai pribadi yang setia, sebagai pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita, bahwa Dia adalah pribadi yang mengasihi kita, bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Dan itu hanya didapat jika kita mengalami Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah tandanya orang yang mengenal Tuhan itu? Alkitab mencatat dalam 1 Yohanes 2, mari kita lihat bersama-sama dalam kitab 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ketiga. Saya akan bacakan. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup.
tanda yang pertama bahwa orang itu sungguh-sungguh mengenal Allah, 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayatnya yang ketiga mencatat bahwa barang siapa mengenal Allah, orang tersebut senantiasa mengikuti atau menuruti perintah Allah, dengan pengertian bahwa kalau kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan, berarti kita mempercayai dan mengasihi Tuhan, dan kita mau melakukan perintah-perintah Tuhan. Pengenalan akan Tuhan yang sungguh-sungguh itu melahirkan ketaatan terhadap kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memang banyak orang yang mengikut Tuhan, tetapi tidak semua orang mau melakukan kehendak Tuhan. Tidak semua orang secara taat menuruti perintah firman Tuhan. Ada orang yang mengakui saya mengenal Tuhan, tetapi dia tidak hidup dalam penurutan akan firman Allah. Dikatakan orang yang demikian adalah pendusta dan tidak ada kebenaran di dalamnya. Tetapi tanda-tanda orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, bahwasannya mereka menuruti perintah, bahwasannya mereka hidup dalam ketaatan untuk melakukan firman Allah. Kiranya ini menjadi koreksi bagi diri kita masing-masing. Apakah kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan kita menuruti perintah Tuhan? Yang kedua adalah, jika kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan, berarti kita tahu watak dari Tuhan itu sendiri. Apa yang menjadi sukacita, apa yang menjadi kesenangan Tuhan, apa yang membuat Tuhan menjadi sedih, apa yang membuat Tuhan murka, apa yang membuat Tuhan menjadi marah. Kalau kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan, maka kita pasti tahu menyenangkan hati Tuhan, ya. Tahu melakukan kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Apa itu yang menyenangkan hati Tuhan? Apa itu yang membuat hati Tuhan berduka? Apa yang Tuhan jadi murka? Ya, semua isi hatinya ada dalam firman-Nya. Banyak orang mengakui mengenal Tuhan, tetapi mereka melakukan hal-hal yang di luar daripada kehendak Tuhan. Mereka mengerjakan apa yang dimurkai oleh Tuhan. Itu menjadi suatu tanda tanya, apakah orang tersebut sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ini yang dinyatakan oleh 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Bagaimana sesungguhnya orang yang mengenal Tuhan itu ada kasih Tuhan di dalam hidupnya. Setiap gerak langkahnya itu berdasarkan kasih Tuhan. Namun dikatakan orang itu tidak mengenal Tuhan. Orang itu hidup di dalam kegelapan. Dia tidak ada di dalam terang. Siapakah terang itu? Yaitu Tuhan sendiri. Bagaimana seseorang itu dapat mengenal Tuhan jika ia membenci saudaranya? Ayatnya yang ke-9 dikatakan, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Ayat 10, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Kita tahu bersama-sama bahwa Allah itu adalah kasih. Tetapi bagaimana mungkin kita dapat berkata kita ada dalam terang, kita mengenal terang itu, kita mengenal Allah, jika kita membenci saudara kita? Dikatakan orang yang membenci saudara tidak ada di dalam terang. Orang yang membenci saudara tidak mengenal terang. Tidak mengenal terang itu ya tidak mengenal Tuhan. Tapi orang yang membenci saudaranya tetap berada di dalam kegelapan. Menjadi pertanyaan juga dalam hidup kita masing-masing pada pagi hari ini. Apakah masih ada amarah dalam hati kita? Apakah ada kepahitan? Apakah kita masih membenci saudara kita? Orang yang demikian dikatakan tidak mengenal terang, tidak ada dalam terang, tidak mengenal Tuhan. Yang selanjutnya, tanda-tanda orang mengenal Tuhan adalah mengalami perubahan hidup. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Filipi 3 ayat 10. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia, sehingga pada akhirnya aku menjadi serupa dengan Kristus. Banyak orang
mengatakan, saya sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Tetapi hidup manusia lamanya, hidup kedagingannya masih mendominasi, ya, menjadi serupa dengan dunia ini. Bagaimanakah mungkin dapat dikatakan dia mengenal Tuhan, ya, akan menjadi serupa dengan Kristus? Tetapi mereka yang mengenal Tuhan harus mengalami perubahan hidup, menjadi manusia baru, pada akhirnya menjadi serupa dengan Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan, janji Tuhan dalam Hosea 3 ayat 6 yang kita baca, selanjutnya pada ayat bagian B dikatakan, Tuhan pasti muncul seperti fajar. Tuhan akan datang kepada kita seperti hujan pada musim yang mengairi bumi. Ya, kita akan mengalami Tuhan kalau kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Tuhan akan datang seperti fajar, terang, ya, memancar melalui hidup kita. Kita tidak akan mengalami kekeringan dalam hidup kita. Bahkan bagian lain dalam firman Tuhan, mereka yang mengenal Tuhan akan mengalami hidup, ya, bukan saja hidup secara jasmani, tetapi kehidupan kekal. Dan bagi kita yang hidup di pada masa-masa yang sukar ini, ya, janji firman Tuhan, mereka yang mengalami, ya, kesukaran, memang kita menghadapi keadaan sukar, tetapi setiap umat yang mengenal Allah, dalam Daniel 11 ayat 32b dikatakan, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Keadaan yang sukar tersebut sudah terjadi dan sedang kita alami, bahkan akan semakin menjadi-jadi sampai pada kesudahan zaman. Tetapi janji firman Tuhan, umat yang mengenal Allahnya, mereka akan kuat dan bertindak, ya. Kita akan tetap kuat, ya, menghadapi keadaan di hari-hari ini, dan iman kita akan bertindak sehingga kita akan dapat memenangkan setiap masalah dalam hidup kita, karena kita mengalami Tuhan, karena kita mengenal Dia secara pribadi, karena Dia sungguh-sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya akan menaikkan pujian pada pagi hari ini sebelum kita tutup di dalam doa. Aku rindu mengenalmu secara pribadi, bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaanmu, tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Aku mengenalmu secara pribadi hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Baiklah, kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini dengan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk hari yang diberkati oleh Tuhan. Engkau sudah menyertai ibadah kami secara online. Kami boleh beribadah di rumah masing-masing dengan penuh syukur kepada Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu, biarlah kami lebih sungguh-sungguh lagi mengenal Tuhan dengan hidup taat melakukan firman-Mu, dengan hidup dalam kasih-Mu, dan mengalami perubahan setiap waktu seturut kehendak Tuhan sampai kami menjadi serupa dengan Engkau. Berkati seluruh jemaat Bukit Shanti Parcakung, keluar masuk mereka ada dalam perlindungan Tuhan. Engkau memberkati segala yang mereka butuhkan. Engkau mengadakannya, ya Allah Jehovah Jireh, bagi kami. Tuhan, terima kasih untuk kekuatan yang Engkau berikan sepanjang perjalanan hidup kami. Kami mau berjalan bersama-sama dengan Engkau, dengan pengenalan yang lebih sungguh-sungguh terhadap pribadi-Mu, ya Tuhan. Kami mau akhiri ibadah pada pagi hari dan menerima berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dan cinta daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Allah Roh Kudus, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya di awan-awan yang
bermain menjemput segala salehnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.